Ruben Amorim datang ke Manchester United dengan aura besar sebagai pelatih muda berbakat yang punya ide revolusioner. Ia tak sekadar membawa formasi, tapi juga membawa tekad untuk merobohkan pola lama dan menanamkan filosofi baru. Dengan formasi 3-4-3 andalannya, Amorim berusaha menghadirkan dominasi di titik-titik vital lapangan, sesuatu yang selama ini dianggap sebagai kunci keberhasilan di sepak bola modern. United seakan dipaksa masuk ke dalam kerangka sepak bola baru yang penuh keberanian dan risiko tinggi. Konsep Amorim sebenarnya sederhana, tapi tidak bisa dipandang remeh. Dengan menciptakan keunggulan jumlah pemain, bola harus mengalir cepat menuju kaki yang paling bebas. Dari sanalah peluang dibuka dan lawan dipaksa runtuh. Namun, di balik kesederhanaan itu, eksekusi di lapangan seringkali terasa rumit. Selama 10 bulan kepemimpinannya, ide itu sudah mulai terlihat, tapi belum pernah benar-benar menyatu. Fans pun mulai bertanya, apakah ini sekadar eksperimen panjang atau justru jalan buntu yang berbahaya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Musim panas jadi titik balik. Klub menggelontorkan lebih dari 200 juta pound sterling demi mendukung visi Amorim. 3 rekrutan besar masuk, sementara sejumlah pemain lama dilepas, baik dengan status permanen maupun pinjaman. Semua seolah diarahkan agar United benar-benar menjadi tim Amorim. Namun, pembelian besar itu justru menambah tekanan. Jika hasil tidak segera datang, maka belanja fantastis itu akan menjadi beban, bukan solusi. Yang membuat situasi semakin panas adalah keras kepalanya Amorim. Ia tetap kukuh dengan 3-4-3 meski tanda-tanda kegagalan sudah jelas terlihat. Berbeda dengan Ange Postecoglou di Tottenham yang lebih fleksibel, Amorim menolak kompromi. Ia percaya penuh pada sistemnya, walau pemain-pemain United tampak kesulitan beradaptasi. Hasilnya, beberapa bintang justru tenggelam. Kobbie Mainoo yang sebelumnya disebut-sebut sebagai masa depan klub, kini jadi korban paling jelas dari kegagalan sistem ini. Sekilas, United musim 2025-2026 terlihat lebih terstruktur dengan belanja pemain yang sesuai filosofi Amorim. Tetapi, masalah mendasarnya tidak hilang. Struktur tim yang rapuh, minimnya adaptasi, dan performa yang tak kunjung stabil. Fans sudah mulai resah, media mulai menekan, dan manajemen pun diam-diam menimbang risiko. Visi besar Amorim memang menjanjikan, tapi jika terus gagal diterjemahkan ke lapangan, maka waktunya di Old Trafford bisa berakhir jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setelah membangun fondasi tim dengan belanja besar, Ruben Amorim mulai menata ulang lini belakang sebagai poros utama formasi 3-4-3 miliknya. Baginya, pertahanan bukan sekadar dinding penghalang, melainkan mesin pertama yang harus menggerakkan permainan. Karena itu, bek-bek United dipaksa keluar dari zona nyaman. Mereka harus atletis, berani membawa bola, dan siap bertarung dalam transisi cepat. Di titik inilah terlihat siapa yang bisa hidup dalam sistem Amorim dan siapa yang akan tersisih. Formasi 3 bek Ruben Amorim bukan sekadar pilihan taktik, melainkan sebuah tuntutan fisik dan mental. Ia meminta bek tengah yang bukan hanya kuat bertahan, tapi juga berani tampil dominan dengan bola. Dari sekian banyak opsi, Leny Yoro muncul sebagai pilar yang tak tergantikan. Kecepatannya dalam recovery, kecerdasan membaca arah permainan, dan keberanian mengambil risiko membuatnya jadi fondasi sistem Amorim. Tanpa Yoro, lini belakang United kerap terlihat rapuh. Di sekitar Yoro, fleksibilitas jadi senjata tambahan. Luke Shaw dan Noussair Mazraoui membawa pengalaman panjang sebagai fullback, memberi ruang improvisasi saat United menghadapi serangan lawan. Lisandro Martinez, meski masih berjuang pulih dari cedera ligamen, tetap dipandang sebagai senjata penting berkat distribusi bolanya yang progresif. Jika kembali ke performa terbaik, Lisandro bisa memberi dimensi berbeda yang selama ini hilang dari lini belakang United. Namun ada dinamika menarik di posisi bek tengah sentral. Amorim menuntut pemain di posisi ini untuk naik ke lini tengah saat build up, semacam quarterback yang harus tenang di bawah tekanan. Tugas berat itu sempat dipercayakan pada Harry Maguire, tetapi kegagalannya menjaga konsistensi membuat Matthijs de Ligt mengambil alih.
Hanya dalam 3 pertandingan, De Ligt sudah berhasil menggeser Maguire, sebuah keputusan yang menunjukkan kejamnya standar di bawah Amorim. Meski kedalaman lini belakang terlihat cukup aman, Amorim tetap tak puas. Baginya, profil seperti Yoro lebih penting untuk jangka panjang dibandingkan tipe tradisional ala Maguire. Ia ingin bek-bek yang cepat, agresif, dan berani menekan tinggi. Artinya, meski saat ini stok bek tengah cukup, manajemen bisa dipaksa kembali turun ke bursa transfer untuk memenuhi selera sang pelatih. Peran wingback juga jadi titik tekan sistem Amorim. Patrick Dorgu di usianya yang baru 20 tahun dipaksa memikul tanggung jawab besar menjaga lebar permainan sekaligus menjadi ancaman di sepertiga akhir. Bagi pemain muda, beban ini bisa menghancurkan karier atau justru menjadikannya bintang baru. Mazraoui dan Diogo Dalot hadir sebagai opsi berbeda. Mazraoui unggul dalam aspek teknis menyerang, sementara Dalot lebih disiplin menjaga area belakang. Variasi ini memberi United fleksibilitas, tapi sekaligus membuka dilema dalam memilih starting. Luke Shaw berada di situasi sulit. Ia memiliki kemampuan distribusi bola yang istimewa, tetapi riwayat cederanya membuat Amorim enggan menaruh kepercayaan penuh. Nama baru seperti Diego Leon bahkan disebut-sebut bisa menjadi alternatif di akhir musim jika mampu bersinar bersama tim U23. Ini menjadi sinyal keras bahwa tidak ada pemain yang benar-benar aman di bawah Amorim, bahkan bagi mereka yang pernah jadi andalan. Menariknya, Amorim juga berani bermain dengan pola asimetri. Kolaborasi Amad Diallo dengan Bryan Mbeumo di sisi kanan diprediksi akan jadi senjata kejutan musim ini. Amorim memang punya kebiasaan unik, menempatkan pemain berkaki kiri di sisi kanan untuk menciptakan ketidakseimbangan pada lawan. Konsep ini berpotensi memangkas menit bermain Dorgu, tetapi bisa membuka dimensi baru dalam serangan United. Kombinasi ini mungkin terlihat eksperimental, tapi di tangan Amorim, eksperimen seringkali jadi taruhan besar antara kejayaan atau kegagalan total. Setelah mengutak-atik lini belakang dengan kombinasi bek muda dan pemain berpengalaman, kini sorotan beralih ke lini tengah Manchester United. Disinilah kelemahan paling kentara Amorim muncul. Filosofi 3-4-3 miliknya menuntut gelandang yang komplet, kuat dalam tackle, mampu mengatur tempo, dan sanggup membuka ruang dengan umpan panjang. Namun, kegagalan mendatangkan tambahan gelandang di bursa transfer musim panas membuat proyek ini terasa pincang. Amorim harus bekerja dengan opsi yang terbatas, meski ekspektasi tetap tinggi. Casemiro menjadi simbol masalah itu. Di usia 33 tahun, pengalamannya tak terbantahkan, tetapi tenaganya tidak lagi cukup untuk menguasai area yang luas. Amorim mencoba menggeser Bruno Fernandes ke peran box-to-box, berharap kaptennya bisa menjadi jembatan antara lini belakang dan serangan. Namun, adaptasi itu berjalan lambat, dan Bruno kerap terlihat kebingungan ketika harus menyeimbangkan agresivitas menyerang dengan tanggung jawab bertahan. Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte sebenarnya menghadirkan sesuatu yang segar. Mainoo punya kemampuan dribble untuk keluar dari pressing, sementara Ugarte tampil ganas dalam duel tackle. Sayangnya, keduanya masih bermasalah dalam progresi passing dan duel udara, aspek vital untuk melawan tim-tim Premier League yang fisiknya dominan. Mason Mount pun sempat diproyeksikan turun lebih dalam untuk menutup kekurangan itu. Ia pintar membaca ruang saat bertahan tanpa bola, tetapi tetap belum memberi jaminan dalam duel udara. Harapan jangka panjang mungkin ada pada Seko Kone, gelandang muda dari tim U23. Setelah pulih dari cedera kepala, ia mulai dilirik karena punya kualitas passing yang menonjol. Namun, menaruh beban besar pada pemain muda yang belum terbukti jelas penuh risiko. Amorim seakan terjebak, ia tahu butuh solusi segera, tetapi stok yang ada belum sepenuhnya menjawab tuntutannya. Untuk menutupi lubang itu, Amorim mengalihkan fokus ke serangan. Dua rekrutan mahal, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, menjadi poros baru dalam permainan. Keduanya memberi dimensi berbeda. Cunha dengan kemampuan membawa bola dan membuka ruang, Mbeumo dengan ketajaman serta umpan-umpan silang dari bola mati. Efeknya langsung terasa. Patrick Dorgu lebih leluasa menyerang dari kiri, sementara Leny Yoro semakin berbahaya dalam situasi set piece berkat servis Mbeumo. Meski begitu, masalah kedalaman skuad tetap menghantui. Mason Mount masih jadi favorit Amorim berkat etos kerja tanpa bola,
tetapi cedera otot sempat membuatnya absen. Amad Diallo muncul sebagai alternatif di pos nomor 10 kanan, sementara Bruno Fernandes bisa kembali ke peran kreatif bila lini tengah kekurangan opsi. Namun, semua solusi itu lebih bersifat tambal sulam daripada jawaban permanen. Amorim tahu betul, tanpa gelandang ideal sesuai sistemnya, United akan terus rapuh di area yang seharusnya jadi pusat kendali permainan. Setelah lini tengah gagal memberi kestabilan penuh, perhatian berikutnya tertuju pada lini depan Manchester United. Amorim tahu betul seberapa rapuhnya permainan di tengah masih bisa ditutupi jika serangan mampu tajam dan konsisten. Namun, masalah kembali muncul. Penyerang-penyerang United belum menunjukkan performa yang benar-benar meyakinkan. Disinilah proyek Amorim menghadapi ujian terberat, karena tanpa gol, seluruh filosofi yang ia bangun tak berarti apa-apa. Benjamin Sesko menjadi sorotan utama. Ia didatangkan dengan ekspektasi besar sebagai penyerang modern yang bisa memberi kombinasi kecepatan lurus, fisik kuat, dan insting predator di kotak penalti. Namun, awal musim ini justru memperlihatkan sisi rapuhnya. Kondisi kebugarannya belum ideal, membuatnya jarang dipercaya sebagai starter reguler. Setiap kali turun dari bangku cadangan, potensi itu sesekali terlihat, tetapi konsistensinya masih jauh dari kata cukup untuk mengangkat United. Berbeda dengan Sesko, Joshua Zirkzee membawa gaya permainan yang unik. Alih-alih hanya menunggu peluang di depan gawang, ia lebih sering turun ke tengah untuk ikut menghubungkan lini serang. Musim lalu, Amorim bahkan sempat mencobanya di posisi nomor 10 sebelum memintanya lebih egois di depan gawang. Hasilnya memang tidak spektakuler dalam jumlah gol, tapi perannya sebagai fasilitator memberi ruang besar bagi pemain lain untuk lebih produktif. Amorim tampak menghargai kerja keras itu, meski publik tetap menuntut angka gol dari seorang penyerang utama. Di sisi lain, Amorim mulai dipaksa berpikir ke arah jangka panjang. Nama muda Cido Obi Martin sudah ikut berlatih dengan tim utama, meski statusnya baru sebatas opsi darurat. Ia punya fisik yang menjanjikan dan naluri gol yang cukup tajam di level junior. Tetapi, menaruh harapan pada pemain yang masih belia jelas terlalu berisiko. Untuk saat ini, kehadirannya lebih sebagai simbol bahwa Amorim menyiapkan jalan bagi generasi berikutnya, bukan solusi instan untuk masalah ketajaman tim. Situasi ini menempatkan United pada posisi yang rawan. Tanpa striker yang benar-benar konsisten, Amorim bergantung pada kontribusi pemain lain seperti Bryan Mbeumo atau Matheus Cunha untuk mengangkat produktivitas. Strategi ini bisa berhasil dalam jangka pendek, tetapi dalam perburuan gelar yang panjang dan melelahkan, ketiadaan penyerang utama yang mematikan bisa jadi bumerang. Amorim dituntut segera menemukan formula terbaik, atau ia akan terjebak dengan lini depan yang sibuk bekerja keras, tapi miskin hasil di papan skor.